Halo teman-teman, balik lagi pada pertemuan kali ini kita akan men-setup nih karakter kita yang sudah kita ambil juga dan juga ba- bagaimana penggunaan animator dan juga triggernya itu nih teman-teman. Oke, pertama-tama kita kan sudah ada yang namanya running, jumping dan idle untuk karakternya nih teman-teman. Bisa digunakan aja itu. Kemudian untuk si karakter yang lainnya, misalkan kita ada yang namanya bin, crate dan juga kursi itu kita bisa gunakan sebagai obstacle-nya nih teman-teman. Di sini aku udah nyiapin pertama tuh kita menggunakan idle di bagian ini teman-teman. Oke, kita udah siapkan idle. Kemudian kita ganti nih bagian sini nih teman-teman. Kan awalnya masih di bagian animation. Nah, kita coba keriknya dulu. Bagian rig pada bagian idle, jumping, dan juga running. Nah, pada bagian ini kita ubah dari modelnya itu animation type dari generic ke humanoid. Habis itu kita klik apply. Nah, yang ini sebentar teman-teman, ada kesalahan. Ini kita bisa hapus terlebih dahulu. Kemudian, nah dari sini kita masuk ke animasi. Dari animasi ini kita bisa ubah nih. Ini kan nama animasinya masih mixamo.com. Kita bisa sesuaikan misalkan ini idle ini dan juga animasinya juga idle namanya teman-teman dan juga loop time-nya kita checklist kemudian apply. Sama dengan halnya pada jumping, kita berarti ngasih namanya misalkan jump aja. Kemudian loop time juga di checklist dan juga apply. Kemudian untuk running namanya run enter, kemudian loop time checklist, dan juga apply nih teman-teman. Jangan lupa setiap pengubahan nama ini dicek di enter teman-teman. Klik enter. Nah, oke. Kemudian di sini by generic aja, create binary dan juga bin binary. Generic. Nah, kemudian bagaimana sih cara penggunaan animator? Oke, pertama kita siapkan dulu satu file nih teman-teman, satu folder terlebih dahulu. Misalkan kita buat namanya folder animasi. Nah, dari animasi ini kita bisa buat yang namanya di bagian ini animation controller. Nah, kita bisa beri namakan namanya player controller. Nah, kita bisa gunakan aja. Klik dua kali pada bagian ini. Nah, kita langsung masuk ke animator nih, teman-teman. Oke, kita bisa langsung masuk ke animator aja. Ini kayaknya kejauhan deh dari segi kamera. Sebentar, teman-teman. Saya setting dulu. Oh iya, masih kejauhan. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi nih teman-teman untuk rotate-nya kita ubah dulu. Set Y-nya itu jadi 90, 180. Nah, di sini kan kita udah masuk ke animator nih teman-teman. Oke. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, kita pertama-tama masukkan dulu yang ini kita ganti namanya player. Nah, yang ini kita bisa masukkan aja si idle ke sini. Dia as a default, kemudian jumping paling bawah dan juga yang terakhir atau running. Running itu bisa kita asumsikan sebagai karakter penggerak ya, penggerak karakter. Sorry. Nah, di sini kita akan menggunakan pertama-tama kita akan membuat transisinya dulu nih teman-teman. Nah, dari entry ini kita masuk ke idle, kemudian dari idle itu kita bisa langsung masuk ke exit. Kemudian sama dengan halnya si idle ini, dari entry kita bisa masuk ke run, dari run kita bisa masuk ke exit. Nah, untuk ke jamnya itu sendiri ada sedikit perbedaan nih teman-teman. Kita bisa masuk ke jam dari dari jam exit, lalu dari run itu bisa ke jam. Oke, kemudian kalau kita udah selesai membuat transisinya seperti ini nih teman-teman, ada 7. Nah, kita bisa membuat triggernya ini nih teman-teman, atau juga boolean-nya. Jadi kita di sini menggunakan boolean aja nih teman-teman. Kalau misalkan is idle, dia bakal masuk ke bagian ini nih teman-teman. Is idle-nya false, kita masuk ke sini dulu terlebih dahulu nih teman-teman. Is idle-nya false, nah itu dia bakal keluar dari sini nih teman-teman. Kemudian ketika dia udah keluar berarti kan jalan nih teman-teman atau lari. Nah, kita bikin boolean is running true. Nah, jadi di sini kita harus nambahin kondisi nih. Sedangkan yang ini kenapa nggak bikin kondisi? Karena emang dia udah jadi set
as layer defaultnya nih teman-teman, dia langsung otomatis masuk ke idle terlebih dahulu. Nah, sedangkan di run kita harus nambahin kondisinya nih teman-teman. Habis itu sebelumnya kan kita udah bikin is running. Nah, is idle-nya kita nggak gunakan lagi, tetapi kita gunakan is running nih teman-teman. Kita klik terlebih dahulu di kondisinya ini, kita bisa is running langsung. Atau juga kita bisa naikin ini nih teman-teman. Kalau kita masuk ke bagian yang exitnya dari si run, kita pencet aja plus. Nah, dia otomatis langsung ke is running kondisinya. Karena dia disesuaikan oleh si parameternya ini nih teman-teman. Kita bisa ubah-ubah penempatannya. Nah, ketika is runningnya udah masuk, berarti otomatis kita ke false nih teman-teman. Dari false, kita masuk ke jam. Kita bikin is runningnya juga jam dulu. Is jam, kemudian dari si jamnya ini, kita ada kondisinya yang namanya is jam. Teman-teman, kita pilih aja is jam, kita bisa naikin dulu. Kemudian di bagian ini juga is jamnya false. Selain itu, dari ini kan ada animasi mengenai run to jam ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa ubah juga. Ada dua kondisi. Jadi, is running-nya true dan juga is jumping-nya truth nih, teman-teman. Kalau keduanya bisa, jadi otomatis dia bisa nih, teman-teman, lompat. Nah, di sini kita harus menambahkan satu boolean lagi. Namanya is grounded. Jadi, ketika is grounded, ini dia bisa apakah bisa lompat atau tidak nih, teman-teman. Dia ngecek si ininya dulu, apa namanya, si groundnya terlebih dahulu. Nah, selain itu kita akan setup di bagian si tag ini nih teman-teman. Ini kan masih datar ya teman-teman, masih plain namanya. Kita bisa ubah jadi ground. Kemudian untuk tagnya juga kita bisa langsung bikin baru. Ini kan masih untag nih teman-teman. Kita klik aja di bagian ini, kemudian kita add, klik yang tanda plus, habis itu kita ketikkan saja ground. Nah, dari sini ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Nah, oke, dari ground ini kita bisa ubah nih teman-teman jadi tagnya si ground. Nah, untuk penjelasannya mungkin seperti itu aja sih teman-teman dari animator dan juga trigger, bagaimana cara pembuatannya dari parameternya juga. Di sini kan aku menggunakan Boolean. Nah, kita akan masuk ke state berikutnya yaitu pembuatan mengenai scriptnya nih teman-teman. Skripnya kita sudah siapkan, lalu untuk case study-nya nanti kita akan buat bersama-sama nih teman-teman. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.